Peserta PPG piloting ketiga tahun 2024 yang sekarang mungkin sudah mulai mengunggah dokumen ke dalam laman UKIN strip ukppg.bppp.kemdikbud.go.id ya. Berikut saya ingin juga membahas beberapa pertanyaan ya yang mungkin belum sempat terbahas sebelumnya ya. Dan saya yakin juga sudah banyak Pak Ibu yang eh, WA Japri ya dan belum sempat saya jawab ya. Mudah-mudahan ini akan terjawab dan saya yakin ini pertanyaannya adalah pertanyaan yang serupa juga yang mungkin juga dimiliki oleh Bapak Ibu peserta yang lain ya. Semoga nanti jawaban ini bisa eh, bermanfaat untuk semua gitu ya. Baik Bapak Ibu, kita lanjut ya Bapak Ibu ya. Oke. Nah, jadi yang pertama itu ada pertanyaan gini nih. Ini langsung saya copy paste dari WA nih. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Saya mengajar di SD Pak, tapi terpanggil matematika. Apa boleh buat video di SD? Karena saya sudah 5 tahun mengajar di SD. Jadi kita harus lihat lagi di sini, ya, lihat lagi di sini di laman SIM PKB kita. Kita terpanggilnya sebagai guru apa, gitu ya. Jadi kalau misalnya kita terpanggil sebagai guru matematika, sebagaimana yang tertera di laman SIM PKB, ini dia, ya, sebagaimana yang tertera di laman SIM PKB, matematika, misalnya kan. Maka, ya, silahkan Bapak Ibu buat video di SMP atau di SMA. Tapi kalau Bapak Ibu memang terpanggilnya PGSD dan sekarang juga sudah bertugas di SD, ya, saya ulangi, kalau misalnya Bapak Ibu terpanggil PPG-nya di SD, maka silahkan buat videonya di SD. Jadi sesuai dengan Bapak Ibu terpanggil PPG-nya itu sebagai guru di mana, ya? Guru PGSD atau ya guru di bidang studi apa? Guru matematika kah, ekonomi misalnya, geografi, maka silakan sesuai dengan di bidang apa Bapak Ibu terpanggil. Jadi kalau terpanggil di bidang matematika, maka silahkan buat video di SMP atau di SMA. Kalau terpanggil di bidang PGSD atau guru kelas, silahkan buat video di SD. Jelas ya Bapak Ibu ya? Oke, nah selanjutnya pertanyaan lagi nih. Assalamualaikum, mohon maaf izin bertanya Bapak. Waalaikumsalam, saya izinkan ya. Terkait video editing, apakah perlu diberikan video perkenalan atau tidak? Dan range waktunya berapa menit sampai berapa menit ya Bapak? Jadi ini sudah ada di ketentuan yang sudah pernah kami share di grup ya. Jadi surat nomor 1738 tentang informasi pelaksanaan UKP PPG periode 4 ya, di mana di situ disampaikan bahwa tidak perlu menambahkan aksesoris apapun seperti profil sekolah, profil diri, ya. Berarti kalau dibilang profil diri, maka perkenalan diri juga nggak perlu, ya. Nah, ini saya yakin Bapak Ibu terpengaruh dengan video dari peserta tahun 2023. Nah, itu di situ ada perkenalan diri. Nah, untuk 2024 tidak perlu pakai perkenalan diri. Langsung saja to the point ke substansi dari skenario pembelajaran yang sudah Bapak Ibu narasikan di dalam modul ajar atau di RPP. Ya, baik Bapak Ibu kita lanjut. Oke, kita lanjut. Nah, selanjutnya Bapak Ibu, Pak, tadi saya buat video, tapi pas anak-anak mengerjakan tugas, tidak nampak tugas yang dikerjakan seperti ini, Pak. Tadi ini ada ininya ya. Ada sebenarnya ada screenshot videonya nih, cuma tidak saya lampirkan di sini ya. Jadi tidak nampak aktivitas bahwa anak-anak sedang mengerjakan tugas. Jadi kalau nggak nampak aktivitasnya, sementara aktivitasnya ada Bapak Ibu tuangkan di dalam modul atau RPP, maka kalau nggak nampak di video, maka ya kalau masih ada waktu ya silahkan diulang videonya, ya. Karena kenapa? Itu substansi, ya. Beda dengan yang lainnya, nambah caption misalnya, itu bukan substansi, ya.
Jadi kalau yang bukan substansi, Bapak Ibu nggak perlu berlelah-lelah memikirkannya, ya. Silakan Bapak Ibu fokus saja ke substansi. Apa yang ada di skenario pembelajaran dalam modul atau RPP terlaksana dalam praktek yang Bapak Ibu videokan, ya. Jadi kalau seperti ini kejadiannya, tidak nampak tugas yang dikerjakan oleh anak-anak pada saat anak-anak sedang mengerjakan, maka ya sebaiknya ini karena masih ada waktu ya silahkan diulang, ya. Oke, Bapak Ibu lanjut lagi. Ah, Pak, saya take video Kin 2 kali. Ya, rajin betul Bapak ini gitu ya. Tapi nggak apa-apa. Ya, anggap aja itu sebagai latihan ya. Semakin sering, ala bisa karena biasa gitu ya. Nah, video pertama saya take video dengan durasi 1 jam 8 menit. Dan videonya tidak ada terpotong. Namun hanya total 68 menit. Nah, ini sepertinya Bapak Ibu ini di SD nih ya. Nah, video kedua, ya. Namun hanya total 8 menit. Nah, video kedua, saya take video dengan durasi 1 jam 11 menit. Saat perjalanan, video durasinya 71 menit. Namun setelah dilihat hasil ternyata video terbagi dua, durasi 48 menit dan durasi 23 menit. Video mana yang sebaiknya saya pilih, Bapak Ibu? Ah, aduh ini sebaiknya saya saran ya, video pertama saja yang dipilih ya. Karena kalau video yang kedua ini kan kepotong nih. Kalau kepotong kan harus digabungin lagi, ya repot lagi nanti. Jadi video pertama itu sudah bagus ya. Asalkan semua aktivitas, kegiatan atau aktivitas alur pembelajaran ya yang Bapak Ibu narasikan di dalam modul terlaksana dalam praktek yang Bapak Ibu videokan. Jadi silahkan ambil video yang pertama untuk lebih praktis ya. Oke, selanjutnya Bapak Ibu. Ya, Pak, kalau video edit nggak sampai 30 menit, cuma 20 menitan. Bisa kan, Pak? Misal 25 menit gitu, Pak. Ya boleh dong, itu kan ada di ketentuan. Di ketentuan disebutkan bahwa durasi video edit itu 20 sampai 30 menit. Nah, 25 menit itu kan ada dalam rentang itu, ya silakan, nggak ada masalah. Ya. Oke, boleh, boleh Bapak Ibu ya. Nah, jadi boleh kalau 25 menit ya silahkan di-upload ya kalau udah jadi videonya. Ingat ya, uploadnya boleh di Google Drive dengan catatan di setting general access-nya menjadi anyone with the link atau siapa saja yang memiliki link atau boleh juga share-nya di YouTube. Tapi jangan lupa nanti kalau share di YouTube tidak boleh baik share di YouTube atau di Google Drive. Ya, jangan menggunakan embel-embel background musik ya karena takutnya nanti ada pembatasan hak cipta terlebih lagi di YouTube ya. Nah, jadi ada pembatasan hak cipta jangan sampai nanti video Bapak Ibu dihapus tiba-tiba oleh YouTube sehingga tidak bisa dinilai oleh penguji ya. Nah, jadi boleh unggah di YouTube ya dengan catatan di set aksesnya menjadi publik ya agar bisa ditonton oleh siapapun ya. Lalu nanti kedua video yaitu video utuh apabila mau diupload ke YouTube maka uploadnya terpisah ya. Pak, saya nggak punya channel. Ya kan gampang Bu. Kalau misalnya Bapak Ibu sudah punya email Google, maka dengan email itu Bapak Ibu bisa bangun channel ya. Nah, tinggal masuk ke YouTube dengan email Bapak Ibu masing-masing, boleh email biasa, boleh email belajar ID, ya. Lalu tinggal nanti diupload ke situ ke dalam akun YouTube Bapak Ibu masing-masing, ya. Nah, jadi nanti diupload terpisah ya Bapak Ibu ya. Kalau ke YouTube dan ke Google Drive sama ya, cuma metodenya aja beda nanti tampilannya. Di YouTube diupload terpisah ya. Nanti diambil linknya, link yang tertera di laman tempat mengetikkan alamat web, ya boleh link itu, lalu disematkan ke dalam laman ukin-ukppg.bppp.kemdikbud.go.id, ya. Baik Bapak Ibu, lanjut, lanjut lagi. Izin bertanya Pak, saya jurusan biologi, lulus P3K tahap 2 di SD. Dan saya juga terpanggil PPG PGSD. Nah, terpanggil PPG PGSD ya, di garis bawahi ini Bapak Ibu ya. Nah, jadi di garis bawahi eh, terpanggil ya ini dia ya. Terpanggil mana tadi? Ini dia ya.
Eh, terpanggil PPG-nya itu di SD. Terpanggil PPG di SD. Nah, ini kita highlight lah ya. Terpanggil, warnanya kok ini pula. Ya, terpanggil, terpanggil PPG, PGSD. Nah, maka apa saya harus ambil video ukinnya sesuai ijazah atau sesuai panggilan PPG? Nah, rencana mau ambil tag video ukinnya pendidikan Pancasila. Kok jadi pendidikan Pancasila? Apa boleh, Pak? Oke, ini padahal lulusan jurusan biologi ya. Padahal kalau jurusan biologi ngajar di SD sepertinya akan lebih relevan apabila eh, ngajarnya itu tentang IPA di praktek ya, karena mungkin bisa jadi lebih dikuasai gitu ya. Nah, jadi Bapak Ibu silahkan ambil video atau lakukan praktek berdasarkan bidang studi PPG-nya. Terpanggilnya di mana? Di PGSD. Berarti prakteknya silahkan di SD. Ya. Nah, kalau misalnya Bapak Ibu sekarang sudah bertugas di SD itu lebih gampang, nggak perlu cari sekolah lain. Jadi silahkan praktek di SD. Ya. Nah, selanjutnya pertanyaannya adalah apa boleh nih eh videonya, materinya pelajaran pendidikan Pancasila. Jadi Bapak Ibu terkait ini silahkan materinya itu disesuaikan dengan materi yang ada di SD. Ya, materi pembelajaran sesuai dengan kurikulum SD. Ya, saya menyarankan ya karena Bapak Ibu karena ini yang bertanya adalah jurusan biologi ya kalau bisa ya diusahakan ngajarnya juga ya ya sekurang-kurangnya IPAS gitu ya. Ah, karena itu memang bidang Anda ya sesuai dengan S1 Anda. Tapi ingat Bapak Ibu ya terlepas dari itu semua silakan Bapak Ibu pilih materi apa yang penting sesuai dengan materi ajar yang berlaku pada kurikulum di sekolah dasar. Baik Bapak Ibu kita lanjut ya. Oke, kita lanjut Bapak Ibu. Mohon izin Pak, saya mau bertanya, apakah video Ukin kurang 1 menit? Apa boleh? Hah. Apakah video Ukin kurang 1 menit itu dibolehkan? Itu mungkin maksud pertanyaannya ya. Boleh, karena susah Bapak Ibu, kita pas-paskan betul. Jadi misalnya nih di SD misalnya, 70 menit kan 2 JP, mupaskan betul 70 menit itu susah. Ya, kalau misalnya bisa itu mantap, super sekali. Ya, nah, tapi kalau misalnya pun setelah di take video kurang sedikit, atau lebih sedikit menitnya. Bahkan ada yang lebih detiknya doang, nggak ada masalah Bapak Ibu ya. Nah, lebih-lebih sedikit nggak apa-apa ya, karena sulit untuk kita mempaskan betul itu 70 menit ya, kalau seandainya ngajarnya di SD. Apa boleh? Karena saya dengar-dengar sama yang piloting 2 nggak boleh kurang. Kalau lebih 70 menit boleh. Nggak gitu juga Bapak Ibu ya. Kalau kurang-kurang dikit nggak apa-apa. Lebih-lebih dikit nggak apa-apa. Jadi saya udah pusing sendiri. Aduh, ini pertanyaannya nih, aduh dramatis betul nih Bapak Ibu ya. Eh, Kalau kemarin saya dengar Zoom, kalau kurang atau lebih 5 menit boleh katanya. Iya, emang betul, ya, karena di Zoom itu juga saya, gitu ya. Nah, jadi kalau misalnya lebih sedikit nggak apa-apa, kurang sedikit juga nggak apa-apa. Tapi kalau kurangnya banyak, nah itu take video ulang. Misal 2 JP di SD 70 menit. Bapak Ibu cuma buat 55 menit. Silakan ulang, ulang. Ulang buat video ya, agar maksimal Bapak Ibu ya. Biarlah berlelah-lelah sekarang, tapi nanti hasilnya maksimal daripada nanti ketika rekan-rekan melihat pengumuman rekan-rekannya lulus, Bapak Ibu nggak lulus gara-gara kurang maksimal ya. Nah, jadi silakan buat dokumen, persiapkan dokumen semaksimal mungkin Bapak Ibu dan usahakan dokumen, terutama perangkat pembelajaran itu bukan hasil jiplakan. Hati-hati nih Bapak Ibu, ya. Ketahuan hasil jiplakan, auto nggak lulus Bapak Ibu, ya. Oke Bapak Ibu, kita lanjut ya Bapak Ibu ya. Ah, iya Pak, saya sudah mengambil video dan saya melakukan penilaian keliling setiap kelompok, tapi tidak membawa kertas. Dan eh, saya memberikan penilaian sambil duduk di meja guru. Apakah boleh seperti itu, Pak? Mohon pencerahannya, Pak. Baik. Nah, jadi sebaiknya penilaian dilakukan saat Ibu memantau.
Sebaiknya penilaian itu dilakukan saat Bapak Ibu memantau kegiatan per kelompok. Namun, jika jarak dari meja tempat Bapak Ibu guru duduk tidak terlalu jauh dari posisi siswa, maka boleh lanjutkan memantau sambil memberi penilaian dari meja guru. Jadi boleh Bapak Ibu, tapi jangan terlalu jauh. Kalau meja gurunya jauh, nggak nampak kita pantau Bapak Ibu, ya. Setiap aktivitas yang Bapak Ibu tulis di modul ajar harus terlaksana dalam praktek, ya. Jadi modul ajar tentang materi gerak lurus berubah beraturan. Tapi Bapak Ibu ngajarnya di video tentang gerak lurus beraturan, nggak nyambung, ya. Jadi tetap harus sinkron antara modul dengan praktek yang dilakukan. Oke, lanjut Bapak Ibu, ya. Ini saya yakin ini pertanyaan juga berulang-ulang, cuma ya nggak apa-apa lah, kita bahas saja lagi. Yang penting Bapak Ibu itu kita harapkan lulus semuanya, sukses semuanya, gitu ya. Oke, baik Bapak Ibu, untuk video utuh maksimal berapa GB ya Pak? Ah, nah jadi ini untuk video utuh maupun video edit ya itu tidak dibatasi berapa GB. Dalam surat ketentuan yang ada dibatasi adalah terkait dengan perangkat. Itu kalau perangkat pembelajaran, modul ajar beserta dengan lampiran-lampirannya ya, itu maksimal 10 megabyte. Artinya nggak boleh lebih kalau modul dan perangkat pembelajaran lengkap ya. Modul, instrumen, LKPD dan sebagainya itu kalau digabungkan nanti semua jadi PDF ya, nggak lebih dari 10 MB. Gitu ya Bapak Ibu ya, nggak lebih dari 10 MB. Tapi kalau untuk video, silakan Bapak Ibu unggah video yang Bapak Ibu hasilkan karena di sini tidak ada pembatasan ukuran maksimal. Tapi perlu diingat, semakin besar ukuran file video, maka akan semakin lama proses upload. Ya, sehingga Bapak Ibu kalau misalnya terlalu besar dan susah pada saat mengupload karena koneksi internet yang nggak stabil dan kurang cepat, maka boleh videonya dikompres. Tapi ingat Bapak Ibu, pasca atau setelah kompres, format video tetap dalam MP4 ya. Kalaupun dikompres ya, setelah kompres kualitas video tetap 720p. Jangan kurang dari itu, takutnya nanti kurang jelas gambar, kurang jelas juga suara ya. Jadi tidak ada batas maksimum ukuran video. Namun jika ukuran file terlalu besar, maka akan menyulitkan Bapak Ibu saat proses unggah baik ke Google Drive maupun ke YouTube. Ya. Oke Bapak Ibu, jelas ya Bapak Ibu ya. Oke. Nah, selanjutnya Bapak Ibu, ini ada pertanyaan lagi nih, penting. Untuk video editnya pakai cover depan atau langsung show? Ya langsung show aja Bapak Ibu, nggak perlu pakai aksesoris apapun, nggak perlu pakai perkenalan diri. Itu sudah ada dalam surat keterangan yang pernah kami share di grup WA. Ya, tidak perlu pakai aksesoris apapun, backsound jangan, musik jangan, perkenalan nggak perlu, cover pun nggak perlu. Kalaupun Bapak Ibu tambahkan, nggak akan mempengaruhi penilaian. Jadi ngapain capek-capek Bapak Ibu? Ya, silahkan fokus ke substansi, fokus ke skenario pembelajaran yang sudah Bapak Ibu buat di dalam modul ajar atau RPP. Oke, jelas Bapak Ibu. Selanjutnya izin bertanya Pak, saya sudah membuat video UKIN dan saya menggunakan mikrofon untuk memperjelas suara. Apa diperbolehkan Pak? Boleh. Sangat diperbolehkan. Nah, ini bagus nih. Didukung oleh peralatan yang lengkap. Ya, mantap. Kenapa? Karena ya, dengan Bapak Ibu menggunakan mikrofon tadi, lalu perangkat merekam mungkin agak jauh ya. Mikrofonnya mungkin bisa diakses pakai Bluetooth ya. Itu akan mendukung agar suara Bapak Ibu pada saat berada jauh dari alat perekam itu akan lebih jelas apabila pakai alat bantu. Tapi kalaupun nggak punya alat bantu itu nggak dipaksakan. Caranya adalah tinggal Bapak Ibu keraskan saja suara ketika Bapak Ibu berada di dalam kelas pada saat praktek pembelajaran. Ya. Jadi boleh, sangat dibolehkan. Ya. Oke, Bapak Ibu, luar biasa ya usahanya ya. Oke, nah selanjutnya, ini Pak, pertanyaan lagi nih. Pak, mau tanya Pak, di video UKIN saya, peserta didik
Saya ada yang memakai rok warna merah dan ada pula yang memakai rok warna putih. Karena pada hari Senin peserta didik yang bertugas menaikkan bendera, oh berarti ini petugas upacara bendera ya, petugas apel ya, memakai rok putih. Gimana tuh Pak? Mohon pencerahannya. Ya nggak ada masalah itu, ya nggak ada masalah ya. Apalagi itu kan dilakukan di hari Senin, boleh nggak masalah karena itu adalah hal yang mungkin, rutin terjadi ya di hari Senin saat Bapak Ibu melakukan praktek. Jadi nggak ada masalah ya. Nah, jadi kalaupun ada nanti beberapa siswa pakai rok putih karena di hari Senin Bapak Ibu lakukan praktek, saya rasa nggak masalah. Kenapa? Karena itu nggak merusak substansi, gitu ya. Yang terpenting adalah yang Bapak Ibu uraikan di modul ajar terlaksana secara optimal, gitu ya. Jelas ya Bapak Ibu ya. Oke Bapak Ibu ya. Bagaimana nih cara mengunggah video ke video utuh dan VOD ke YouTube ya. Nah, video utuh dan video edit itu diunggah terpisah ya. Nah, jadi sebenarnya sama saja sih ke Google Drive Bapak Ibu unggah terpisah juga sebenarnya ya karena nanti yang di-share adalah link link videonya ya baik di Google Drive maupun di link YouTube yang di-share adalah link videonya bukan link folder ya. Yang di-share link video, bukan link folder tempat Bapak Ibu meletakkan file video. Ya, kalau di Google Drive kan bisa buat folder ya, gitu ya. Dalam folder itu kita masukkan video. Nah, jadi nanti yang kita share bukan link folder, tapi langsung link video ya. Nah, jadi link video kita klik kanan nanti ya sebagaimana tutorial yang sebelumnya pernah kami share juga ya. Dan jangan lupa kalau di Google Drive itu diatur menjadi anyone with the link ya atau siapa saja yang memiliki link dapat melihat ya. Nah, kalau di YouTube itu jangan lupa nanti di set menjadi public ya. Di set menjadi public ya. Ingat ya, jangan tambah embel-embel musik background apapun ya. Jadi lu ingat kalaupun di YouTube itu pakai harus disetting aksesnya, mohon maaf harus disetting aksesnya itu menjadi public agar bisa dilihat oleh siapapun. Gitu ya, Bapak Ibu ya. Jelas ya. Oke, Bapak Ibu, terima kasih. Mungkin ini entah masih ada lagi pertanyaan nih. Ya, nggak ada lagi Bapak Ibu ya. Oke, baik Bapak Ibu, terima kasih atas perhatiannya. Jangan lupa like ya. Lalu ya di-subscribe juga. Mudah-mudahan nanti ada info menarik lain akan saya sampaikan lagi dan Bapak Ibu adalah yang pertama ya mendapatkan info tersebut dan jangan lupa juga ketika mendapatkan informasi yang bagus di-share juga kepada rekan-rekan dan teman-teman ya. Dan untuk perbaikan konten kami ke depan ya. Maka silakan Bapak Ibu berikan komentar di kolom komen gitu ya. Baik Bapak Ibu, terima kasih atas perhatiannya ya. Habis makan jangan lupa bersih-bersih. Cukup sekian terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.